pembelajaran discovery dan inquiry. Yang pertama, strategi pembelajaran discovery. Pembelajaran discovery merupakan suatu proses di mana siswa berinteraksi langsung dengan lingkungannya dan memperoleh informasi bagi diri mereka sendiri untuk menelusuri dan manipulasi objek atau dengan melakukan percobaan laboratorium yang sistematis. Siswa terkadang mengingat dan mentransfer informasi secara lebih efektif ketika mereka mengkonstruksinya sendiri ketimbang hanya membaca atau mendengarnya. Selanjutnya, konsep dasar pembelajaran discovery. Pembelajaran discovery merupakan cara untuk menyampaikan ide atau gagasan lewat penemuan. Kata penemuan sebagai model mengajar merupakan penemuan yang dilakukan oleh siswa. Siswa menemukan sendiri sesuatu hal yang baru. Ini tidak yang ditemukannya benar-benar baru sebab sudah diketahui oleh orang lain. Adapun langkah-langkah pembelajaran discovery. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan model pembelajaran discovery menurut Saiful yaitu yang pertama, perumusan masalah untuk dipecahkan siswa. Jadi, perumusan masalah untuk dipecahkan siswa merupakan kegiatan belajar yang dilakukan guru dengan memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir siswa mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis, yaitu siswa menetapkan hipotesis atau praduga jawaban untuk dikaji lebih lanjut dalam kurung alternatif jawaban. Yang ketiga, siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan hipotesis. Secara spontan, siswa menjelajahi informasi atau data untuk menguji praduga baik secara individu ataupun secara kelompok melalui kegiatan. Yang keempat, menarik kesimpulan. Jawaban atau generalisasi. Jadi menarik kesimpulan yaitu siswa menarik kesimpulan secara individu ataupun secara kelompok. Yang kelima, mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi dalam situasi baru. Mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi merupakan penyajian hasil kesimpulan jawaban yang diperoleh melalui kegiatan oleh wakil setiap kelompok melalui praktek di depan kelas. Adapun kelebihan model pembelajaran discovery. Yang pertama, satu, membantu siswa memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif pengenalan siswa. Yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi, individual, sehingga dapat kokoh mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Yang ketiga, dapat meningkatkan kegairahan belajar siswa. Yang keempat, teknik ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kelima, mampu mengarahkan secara siswa belajar sehingga memiliki motivasi belajar yang sangat kuat dan giat. Yang keenam, mampu membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. Yang ketujuh, strategi ini lebih berpusat kepada siswa, tidak pada guru. Atau dengan kata lain, guru hanya terlibat sebagai fasilitator dalam pembelajaran membantu apabila diperlukan. Adapun kelemahan model pembelajaran discovery. Yang pertama, satu, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk secara belajar. Untuk cara belajar ini, siswa harus berani dan berkeinginan dan mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar,
penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan teknik penemuan. Yang keempat, dengan teknik ini ada berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam model ini yakni guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Rangkaian kegiatan pembelajaran akan menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya, konsep dasar pembelajaran inquiry. Inquiry berasal dari kata to inquiry yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi dan melakukan penyelidikan. Pembelajaran inquiry bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual, kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses berpikir refleksi. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, menurut Wina Sanjaya 2008 halaman 202 menyatakan bahwa pembelajaran inquiry mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Hal yang dilakukan dalam tahap orientasi ini adalah menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan, yaitu pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik kegiatan. Dalam hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa. Yang keempat, merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menentang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Jadi sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa. Yang keenam yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan kompetensi berpikirnya. Yang ketujuh, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang kedelapan, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian atau hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan.
Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran inquiry. 1. Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku lewat pengalaman. Yang keempat, mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Adapun kelemahan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, tidak mudah mendesainnya karena terbentur dengan kebiasaan siswa. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Dari strategi pembelajaran discovery dan inquiry yang saya jelaskan, di sini dapat saya simpulkan. Model pembelajaran discovery dan inquiry merupakan salah satu dari beberapa model pembelajaran yang berhasil dikembangkan dalam menghasilkan kualitas pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang muncul melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Model pembelajaran ini memiliki pandangan bahwa kemunculan rasa ingin tahu yang tinggi merupakan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang ingin mengetahui kebenarannya, khususnya dalam proses pembelajaran.